Kamu nggak apa-apa Mbak Elis. Kelompok 1 silakan, apa yang mau disampaikan yang diperoleh. Kelompok 1 itu Salsabila, Rizka Latifah, Khofifah, Nur Aini, Nur Afni, maaf. Silakan. Ini kalau penyampaiannya tiap anak satu-satu gimana, Pak? Monggo bebas, silakan. Pokoknya BNAE. Tapi jangan lama-lama. Ya, silakan. Dari kami mau menjelaskan mengenai ikatan ionik dan ikatan kovalen. Yang pertama ikatan ionik dari Mbak Rizka Daimatul. Monggo Mbak Rizka. Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya izin off-cam karena sinyalnya kurang mendukung. Siap, saya akan menjelaskan tentang ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan ikatan yang dapat terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Syarat adanya suatu ikatan ionik dapat terbentuk antara lain antara unsur yang elektropositif dan unsur yang elektronegatif. Arti dari unsur elektropositif adalah yang melepaskan elektron membentuk kation, sedangkan unsur yang elektronegatif akan menangkap elektron membentuk anion. Sehingga terjadi transfer elektron dari unsur elektropositif ke unsur elektronegatif. Untuk ciri akan disampaikan oleh Mbak Cofi. Oke, Mbak Cofi. Baik, saya akan menyampaikan ciri-ciri dari ikatan ionik sendiri. Yang satu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian leburannya dapat menghantarkan arus listrik, bersifat keras dan mudah larut dalam pelarut polar. Untuk contohnya misalnya ada MgCl, di mana Mg tersebut melepaskan 2 elektron dan yang Cl itu menerima elektron tersebut. Jadi jumlahnya untuk Cl itu menerima elektron 2, jadi MgCl2. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ikatan non-kovalen saya kembalikan kepada Mbak Salsabila. Monggo Mbak Salsa. Terima kasih. Ikatan kovalen itu ikatan yang punya perbedaan keelektronegatifannya kecil atau hampir tidak ada, tersusun dari 2 atau lebih atom non-logam. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen dibedakan menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar terjadi ketika pasangan elektron tarik-menarik, namun lebih kuat ke salah satu atom. Semakin besar selisihnya, maka semakin besar pula kepolarannya. Contohnya antara lain air, amonia, dan etanol. Sementara ikatan kovalen non-polar yaitu terbentuk ketika atom memiliki keelektronegatifan yang kecil atau hampir tidak ada. Perbedaannya tuh biasanya kurang dari 0,5. Contohnya antara lain karbon dioksida, karbon tetraklorida, dan metana. Berikutnya berdasarkan molekul organik akan disampaikan oleh Mbak Afni. Baik, terima kasih. Berdasarkan jumlah pasangan elektron, ikatan kovalen ini jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama pada satu ikatan yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada kovalen tunggal. Ikatan ini memiliki satu pasangan PeI atau pasangan elektron ikatan yang pada umumnya itu disebut sebagai ikatan kovalen biasa. Simbolnya itu pada ikatan jenis ini garis 1, kayak strip itu. Terus senyawa kovalen tunggal ini adalah senyawa hidrogen H2 dan senyawa air H2O. Yang kedua ada kovalen rangkap 2. Jenis ikatan ini memiliki 2 pasang atau 4 buah elektron PeI, pasangan elektron ikatan, sama seperti namanya. Nah, simbolnya ini digunakan untuk jenis kovalen rangkap 2, garisnya itu 2. Kayak sama dengan itu. Terus
Senyawa kovalen rangkap 2 ini karbon dioksida CO2 dan oksigen O2. Yang ketiga ini adalah kovalen rangkap 3. Sama halnya seperti kovalen rangkap 2. Jenis ini tuh memiliki 3 pasang atau 6 buah elektron PEI. Untuk jenis ini simbol yang digunakan adalah garis 3 dengan contoh senyawa misalnya nitrogen N2. Untuk selanjutnya kembalikan kepada Mbak Iva. Baik, saya akan menyampaikan ciri-cirinya ikatan kovalen. Ikatan kovalen memiliki ciri-ciri yang pertama, titik didih dan titik leleh rendah. Kovalen polar bersifat elektrolit. Kovalen non-polar bersifat non-elektrolit. Mudah larut dalam pelarut organik, tapi tidak larut dalam air. Dalam bentuk padatan dan lelehannya tidak menghantarkan arus listrik. Dalam bentuk larutan yang terionisasi dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian dalam ikatan kovalen memiliki ikatan kovalen koordinasi atau disebut dengan semipolar, di mana kovalen tersebut ialah ikatan kovalen yang pasangan elektronnya digunakan bersama berasal dari satu atom saja. Contohnya NH4. Kemudian saya menjelaskan tentang ciri-ciri ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Nah, ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya kan ada 2, ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, ciri-cirinya itu antara lain yang pertama ikatan kovalen polar yaitu bentuk molekul tidak simetris. Kedua, perbedaan elektronegativitasnya besar. Terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian untuk elektron kovalen nonpolar itu ciri-cirinya bentuk molekul simetris, perbedaan elektronegativitasnya kecil, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok 6. Kita akan satu kelompok aja ya, yang penting agak dalam. Agak dalam, bukan terlalu dalam. Apalagi lagunya Peter Pan, terdalam. Oke, silakan kelompok 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperjelas untuk kelompok 1. Yang pertama yang mau memperjelas untuk Mbak Azizah untuk pengertian ion. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk off-cam karena sinyalnya tidak mendukung. Untuk ikatan ionik, itu pengertiannya adalah terjadi karena adanya gaya tarik-menarik secara elektrostatis yang terjadi di antara ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif itu kan terbentuk karena adanya atom melepaskan elektron, sehingga bermuatan positif karena kelebihan proton. Nah, untuk ion negatif itu terbentuk karena atom menerima elektron, sehingga bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Jadi, apabila kedua ion tersebut berdekatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik, karena kedua ion itu memiliki muatan listrik yang berlawanan. Contohnya garam NaCl, KCl, KOH, gitu. Sekian dari saya serahkan ke Mbak Lilis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara atom non-logam negatif dengan atom non-logam negatif. Dalam pembentukannya harus mengikuti konfigurasi dari gas mulia, baik berupa oktet atau duplet. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Asri. Contoh dari ikatan kovalen ada H2O, HCl, NH3, O2, dan Be2. Selanjutnya kepada Mbak Farihah. Baik, saya akan menyampaikan perbedaan antara kovalen dan ion. Perbedaan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen yaitu
ikatan ion dapat terjadi karena perpindahan elektron dari kation ke anion, sedangkan ikatan kovalen terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron dari atom yang sama-sama kurang elektron. Selanjutnya, ikatan ion terjadi pada atom logam dengan non-logam, sementara ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam. Selanjutnya, ikatan ion memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan kovalen. Yang selanjutnya yaitu ikatan ion dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan maupun larutan, sedangkan ikatan kovalen hanya larutan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih. Untuk apa namanya memperjelas ya untuk kovalen polar dan non polar. Nah, kovalen polar sama non polar ini, kovalen polar itu kovalen yang memiliki pasangan Pb dan kovalen non polar itu kovalen yang tidak memiliki pasangan Pb. Cara kita untuk menentukan dia itu atom non polar, kovalen non polar sama polar itu ada cara, yaitu kita bisa menentukan PeB dan PeI, di mana PeB adalah pasangan elektron bebas dan PeI adalah pasangan elektron ikatan. Seperti contoh, bisa digambarkan ya, NH3, yaitu adalah ikatan kovalen, di mana ada dua senyawa antara atom non-logam dan non-logam, di mana nitrogen sebagai nitrogen itu mempunyai nomor atom 7 dan kita cari dulu valensinya dari nitrogen 25, berarti valensi dari nitrogen adalah 5 dan yang mempunyai ikatan adalah hidrogen karena NH3 yang mempunyai ikatan adalah hidrogen. Nah, caranya menentukan itu polar atau non polar caranya adalah PeB dikurangin PeI. PeB-nya 5 dan PeI-nya 3. 5 dikurangin 3 sama dengan 2. 2 itu sama dengan satu pasangan elektron bebas. Dia dinamakan pasangan elektron dinamakan kovalen polar karena memiliki pasangan elektron bebas. Dan yang kedua, pasangan cara membedakan kovalen non polar adalah gampang ya. Gini aja, kita itu melihat dari dua senyawa yang sama seperti F2. F2 itu kan senyawa yang sama. Jadi itu dinamakan kovalen non polar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 dan 6. Saya akan bergeser ke kelompok 2 dan 7 dulu. Kita masih akan bahas terkait larutan elektrolit, non-elektrolit, ionik, kovalen, dan lain-lain sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi di proses berikutnya, by the way. Mohon maaf ya, mungkin akan ada beberapa materi yang akhirnya tidak tersampaikan secara dalam, tetapi mudah-mudahan ini bisa, gini loh, kita nggak akan meluas, tetapi kita akan mendalam. Ngerti ya? Kita akan lebih deep informasinya, tidak sekedar meluas saja. Nah, meluas, kalian bisa baca buku. Oke, saya minta tolong kepada kelompok 2. Silakan. Oke. Di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Untuk yang pertama, larutan elektrolit kuat, pengertiannya yaitu larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Ciri-cirinya, larutan yang sepenuhnya terionisasi untuk membentuk ion bebas ketika dilarutkan dan tidak ada molekul netral yang terbentuk dalam larutan. Contoh dari elektrolit kuat yaitu asam kuat, basa kuat, dan garam. Contohnya H2SO4, HCl, NaOH, dan NaCl. Yang kedua, larutan elektrolit lemah.
Pengertiannya, larutan elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Ciri-ciri, hanya sebagian terionisasi dalam air, sekitar 1-10%. Contoh dari elektrolit lemah yaitu asam lemah, basa lemah, dan air. Seperti CH3COH, HCN, AlOH3, dan air. Yang ketiga, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Untuk ciri-cirinya yaitu tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit yaitu alkohol, glukosa, dan urea. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 6, saya minta tolong. Kelompok 6, 7. Ya Allah, terlalu bersemangat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempertegas atau memperjelas dari penjelasan dari kelompok 2. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Emilia. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf izin on cam, off cam karena sinyalnya kurang baik. Ya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion bebas di dalamnya yang berasal dari larut yang terdisosiasi menjadi ion-ion. Larutan elektrolit yaitu larutan garam, cuka, dan larutan asam sulfat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Irbaning. Mohon izin Bapak, saya izin cam karena sinyalnya tidak kuat. Larutan elektrolit lemah adalah larutan atau zat yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian. Sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Ciri-cirinya nyala seperti pada percobaan, nyala lampu redup, ada yang terdapat sedikit gelembung, tetapi ada juga yang tidak ada gelembung, tapi tidak nyalanya lampu tidak menyala. Contoh yang termasuk larutan elektrolit lemah, larutan amonia, larutan H2S, larutan cuka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Aini. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena ion-ionnya tidak dapat karena senyawanya tidak terionisasi. Ciri-ciri larutan non-elektrolit adalah pada larutan non-elektrolit, senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Yang kedua, tidak dapat terionisasi dalam air, maka derajat ionisasi sama dengan 0. Yang ketiga, larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekular yang larut. Yang keempat, tidak menghantarkan arus listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit diantaranya sukrosa, glukosa, urea, etanol, dan vitamin C. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Aprilia. Baik, saya tambahkan sedikit tentang contoh elektrolit kuat. Jadi contoh elektrolit kuat itu ada 3, yaitu garam, asam kuat, basa kuat. Garam diantaranya NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3.
dan asam kuat HCl, HI, HBr, H2SO4, dan HNO3. Untuk basa kuat NaOH, CaOH2, MgOH2, dan KOH. Dan untuk larutan elektrolit lemah juga ada dua, asam lemah dan basa lemah, yaitu untuk asam lemah HCN, H3PO4, CH3COOH, dan C2O3. Untuk basa lemah NH4OH, AlOH3. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, 2, 6, 7. Tepuk tangan. Mantap. Oke, tetapi ada banyak yang perlu saya koreksi dulu. Nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman sudah usaha. Saya mau nanya nih, tadi ada yang disampaikan bahwa vitamin C itu adalah larutan non-elektrolit sebelum Mbak Aprilia Fitri ya. Betul nggih? Tolong dikoreksi kalau saya salah menyampaikan. Menurut teman-teman, vitamin C itu elektrolit atau non-elektrolit atau elektrolit kuat atau elektrolit lemah? By the way, nama lain vitamin C itu adalah asam askorbat. Itu masuk golongannya karboksilat. Ya. Karboksilat. Asam askorbat. Itu kira-kira elektrolit atau non-elektrolit? Elektrolit lemah. Ya, jawabannya elektrolit lemah. Baik. Ya. Baik, kita akan berurusan atau membahas terkait larutan, ikatan dulu ya, karena ikatan akan berpengaruh pada larutan elektrolit juga. Saya tulis. PPT-nya tanggal 18 Feb. Oke. Saya coba tampilkan di PPT aja. Sebenarnya sudah ada PPT-nya, tetapi saya nggak akan menjelaskan menggunakan PPT itu karena biar teman-teman lihat prosesnya, ya, lihat prosesnya. Tadi kan saya meminta pertama terkait ikatan, betul ya? Ini kelompok 1 dan 6, ikatan itu kan tadi sudah saya sebutkan ada kovalen, ada ionik. Ada ikatan lainnya enggak, teman-teman, by the way? Atau cuma ada. 2 itu? Ikatan apa? Ada. Enggak? Ikatan hidrogen. Ikatan logam. Hidrogen. Ikatan logam. Ikatan logam. Terima kasih. Seru nih. Apalagi? Ada yang belum jawab. Ikatan cinta, RCTI malah. Ikatan Pak, itulah Pak. Ya, Van der Waals. Es krim ya. Biar tidak es krim tulisannya biar kayak gini deh ya. Ikatan es krim. Ada ikatan lainnya? Dipol itu Pak. Dipol wis rapopo tak tulisane wae dipol kayak film India dipol hotahe. Oke, berikutnya ada yang lain? Oke, dah ya. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi saya akan fokuskan hari ini pada 3 ini aja nih. Kovalen, ionik, sama logam. Ya, mohon izin di situ dulu. Yang lainnya mungkin di kuliah lainnya juga akan dibahas. Saya nggak akan bahas terlalu lama. Aduh, sorry. Biar waktunya cukup. Oke. Kovalen ada berapa, Mbak? Ada 2, Pak. Apa aja? Kovalen polar sama non-polar. Polar, non-polar.
terima kasih. Ikatan ionik. Ikatan logam. Nah, tadi ada yang menyampaikan, ya, ikatan logam contohnya apa tuh? Ikatan logam itu ikatan antara apa dan apa tuh? Logam dan non-logam mungkin, Pak. Logam dan Logam dan non-logam. non-logam mungkin. Lah, kalau kovalen apa? Kovalen ikatan non-logam dan non-logam. Kalau ionik? Ikatan logam dan non-logam. Lah, kalau logam? Ikatan antara logam dan logam. Logam dan logam. Oke ya, kita lihat nih gambarnya kayak gini. Sorry by the way, ini nggak apa-apa ya. Ini logam, ini non logam. Kurang lebih unsur bisa dibagi menjadi setidaknya, saya sampaikan setidaknya, sebenarnya akan ada banyak. Setidaknya ada 2, logam dan non logam, ya. Meskipun ada yang antara itu, metaloid, ya. Tapi kita fokus di sini dulu aja, kita nggak usah jauh-jauh. Kita fokus di logam dan non logam. Oke, saya tanda ini. Logam dan non logam dan logam itu ionik, ya. Saya ganti warna hitam. Non-logam dan non-logam itu kovalen. Betul ya? Kemudian, kalau ada logam dan non-logam itu ionik. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya di sini. Ini yang kelompok 1 dan 6. Yang lain sangat boleh untuk menjawab. Tapi kalau yang lain nggak ada yang menjawab, 1 dan 6 yang akan saya todong. Ikatan pada ionik, logam dan non-logam yang terjadi adalah serah terima elektron, elektrostatik, atau penggunaan elektron bersama. Nih, tadi yang bahas ikatan. Serah terima, Pak. Oke, ionik kata kuncinya adalah serah terima elektron. Terima kasih. Ionik. Itu di situ ada serah terima. Oke, saya tuliskan aja dulu. Meskipun tadi ada yang berbeda, nggak apa-apa. Kita tulis dulu, sorry. Selain itu cirinya apa? Tadi ada disebutkan juga elektrostatik ya, gaya tarik menarik. Atau elektrostatik. Gaya elektrostatik. Sekarang kovalen. Kovalen itu apa? Pemakaian bersama kan? Bersama elektron. Kovalen itu asal katanya dari ko dan valens. Valens itu adalah elektron yang bisa untuk digunakan ikatan. Teman-teman nyebutnya elektron valensi, ya. Jadi kovalens, ngerti ya? Kovalens ada banyak, ada ionik, kovalen ada polar, non polar, ada koordinatif dan lain-lain sebagainya. Kalau logam itu logam dan logam. Teman-teman duduk di mana ini? Ada yang duduk di kursi nggak? Ada yang duduk di kursi ya? Sorry, kursinya di kampus terbuat dari apa itu? Yang warnanya putih itu? Logam, Pak. Ya. Alat listrik kalian terbuat dari apa itu? Logam. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sekarang, kenapa logam itu bisa menghantarkan listrik? Nah, sebelum saya masuk ke ion, saya akan masuk ke logam dulu. Kenapa logam bisa menghantarkan listrik? Logam merupakan penghantar listrik yang baik.
Ya, sebelum kita masuk ke ion. Ada yang tahu? Karena elektron valensinya tidak terikat erat, Pak. Elektron valensi tidak terikat erat. Ada yang lainnya? Saya tulis saja. Terima kasih. Barusan yang dijawab ini siapa? Elektron valensi tidak terikat erat. Saya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Saya tulis saja ya. Apakah seperti ini ya? Saya tandai wes. Yang lainnya? Karena elektron valensi yang di dalam logam itu banyak, Pak. Elektron valensi banyak. Ada yang lain? Karena logam penghantar panas yang baik, Pak, konduktor. Oh, konduktor. Kalau konduktor itu mesti bisa mengantarkan listrik gitu. Tapi kan pertanyaannya, mengapa konduktor? Nah, jadi seru lagi tuh. Oke. Ada yang lain? Karena memiliki elektron yang bergerak bebas. Elektron bergerak bebas. Karena energi ionisasinya rendah, Pak. Rendah, Pak. Bebas. Energi ionisasinya rendah. Oke, terima kasih. Saya ambil satu kata kunci ya. Sorry by the way teman-teman, tanpa menafikan pendapat teman-teman, biar mempercepat aja. Kata kuncinya adalah di. Pernah dengar nggak? Singkatnya, ketika baterai kalian, baterai HP terbuat dari apa, Mas, Mbak? Logamnya itu apa? Baterai apa namanya? Baterai apa? Kalau di HP saya pakainya baterai litium. Wah, orang Jawa kok tak jawab dewe. Oke, sebentar saya mau cari SPU ini. Copy image. Ya, SPU. Nih, teman-teman, kelihatan ya? Nah, saya nyari SPU dulu. Ini untuk membantu teman-teman. Logam, Pak. Oke, ya, yang logam itu kan di sini nih. Logam. Di sini nih, ya kan? Ya, ini saya tandailah di sini ya. Logam. Kalau logam dengan logam, dua-duanya kan cenderung ingin melepaskan elektron agar stabil. Karena semuanya ingin melepaskan elektron, sehingga muncul yang namanya awan elektron, elektron-elektron yang tidak digunakan. Kebayang nggak? Misalnya, baterai itu, ya kan ada istilah baterai litium dan lain-lain sebagainya. Saya cari istilahnya aja dulu. Coba, mungkin kalau cari gambar di Google akan membantu teman-teman nih. Elektron. Nah, nah gini aja ini mungkin lebih mudah. Oke, saya tampilkan di sini. Maaf sebelumnya, alon-alon apa ya. Sehingga banyak elektron berkeliaran, ya, sehingga itu bisa menghantarkan listrik. Kalau dikasih elektron dari sini, kan akan bergeser ke sini. Nah, akan bergeser semua, sehingga itulah terjadi arus listrik. Betul ya? Ketika ionik, kenapa bisa menghantarkan listrik? Ini nanti kaitannya dengan elektrolit, non-elektrolit. Saya akan coba gabungkan. Kenapa ionik? Karena di situ ada
sebenarnya ionik itu terjadi karena yang satu itu positif, yang satu negatif, sehingga terjadi electrostatic force atau gaya elektrostatik. Gaya itulah yang menyebabkan terjadinya ikatan. Nah, ionik ini akan menjadi penghantar listrik yang baik jika larut dalam air. Kenapa? Karena ketika larut dalam air, misalnya NaOH atau NaCl lah, itu akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Paham ya? Tetapi glukosa, misalnya C6H12O6, kalau terurai ke dalam air, maka dia akan tetap C6H12O6. Ngerti ya? Oke, teman-teman sudah paham. Tetapi kita lihat apakah semua ikatan itu pasti bisa dibagi sekaku itu, ini ionik, ini kovalen polar, ini kovalen non polar, ini logam. Kita lihat coba nih SPU. Ikatan logam yang 100% logam adalah di sini nih. Litium. Ya, yang terjadi litium. Itu benar-benar logam. Yang benar-benar kovalen di sini. F2. Oke. Kemudian kalau F dengan yang di sini CS itu totally ion. Teman-teman mungkin bingung. Oke, saya akan main sedikit di oksigen. Ini sebenarnya di kuliah kimia anorganik nggak apa-apa, tipis-tipis. Kalau teman-teman bilang non logam dengan non logam, misalnya HCl, ini kovalen polar atau non polar? Atau ion? Ion. Polar, Pak. Ion. Ada yang bilang ion? Mau dikoreksi nggak? Ya, ini kovalen, ya. Kan ini non logam dan non logam. Nah, sebenarnya H ini Cl main, ya Cl ya, sorry. Cl ini kan Cl jumlahnya 7 nih ya. Ya. Ini cenderung ditarik ke sana. Elektronnya. Jadi lebih elektronegatif yang Cl main. H2O. Ini O kayak gini kan. Ya. Ini cenderung ditarik ke O. Ya. Sehingga ini menjadi dipol negatif, ini dipol positif. Artinya apa? Kalau kita bilang, bahkan ketika bilang O2, ada salah satu O ini yang cenderung narik elektron dibandingkan O yang lain. Oleh karena itu, yang totally sama kovalen nonpolar, yang sama-sama nggak ada perbedaan dipol kanan dan kirinya, yaitu F2. Yang totally ionik CSF, yang totally logam Li. Terus fungsinya apa untuk kovalen, untuk elektrolit dan non elektrolit? Oke. Tadi sudah ada yang menjelaskan. Elektrolit. Elektrolit lemah kuat dan non, atau saya hapuskan aja yang di sini. Kalau elektrolit lemah ciri-cirinya apa tadi? Tidak menghantarkan listrik tapi tidak banyak. Ciri-cirinya itu ada yang bilang lampu redup atau bahkan mati gitu ya, kalau teman-teman di SMA. Kalau kuat, nyala terang, bergelembung dan gelembung. Ini mati tanpa gelembung. Gelembung. Oke. Nah, elektrolit lemah, kuat, non elektrolit
ketika lemah, kalau kuat ternyata bergelembung. Kenapa bergelembung? Kalau terang karena menghantarkan listrik tuh, udah jelas. Tapi kenapa bergelembung? Ada ionnya. Asosiasi sebagian mungkin, Pak. Ada disosiasi sebagian. Kalau kuat kan sempurna ya, sorry by the way. Betul ya? Nah, oke, nggak apa-apa. Saya agak cepat. Elektrolit kuat. Misalnya saya ambil, kan di elektroda kan kayak gini nih. Elektroda ini katoda, ini anoda. Nah, kation larinya akan ke sini. Anion larinya akan ke sini. Nah, saat kita berikan elektron, ya, misalnya H plus dikasih elektron plus elektron, 2H plus elektron, maka menjadi H2, menjadi gas. Nah, itulah gelembung-gelembung yang salah satunya muncul. Misalnya itu di asam. Oke. Nah, teman-teman tadi sudah menjelaskan elektrolit kuat dan lemah dan non-elektrolit. Ini nanti akan berpengaruh pada apa coba? Elektrolit. Di situ nanti ada harga Ka dan alfa. Derajat ionisasi dan kesetimbangan. Nah, teman-teman yang kelompok ini nanti akan menjelaskan. Ya. Kita lanjutkan hari ini atau minggu depan? Minggu depan saja. Oke, minggu depan ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan offline. Nah, offline saya bisa menjelaskan lebih nyaman nih. Ya. Dan akan saya jelaskan minggu depan. Ini setelah kalian menjelaskan Ka, faktor yang pengaruh kesetimbangan, terus kita akan bahas kenapa asam basa, pada asam basa itu misalnya yang kuat itu rumusnya H plus itu, pH itu kan konsentrasi H plus, tetapi kalau pH lemah, misalnya H plusnya itu adalah Ka, akar Ka kali molar, misalnya seperti itu. Kita akan kaji mengapa rumusnya seperti ini, ya. Oke, tetapi sebelum itu akan saya lanjutkan sedikit terkait materi yang harusnya saya sampaikan. Ya, ini materinya sama dengan yang ini saya peroleh dari Pak Didin. Oke, elektrolit adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air, larutannya dapat menghantarkan listrik. Contoh NaCl, CH3COH, NaOH, NH4OH. Tentunya kita tahu sama-sama bahwa NaCl adalah elektrolit kuat. Asam cuka adalah elektrolit lemah. Kenapa? Kita akan bahas di kesetimbangan. Ya, NaOH elektrolit kuat, NH4OH elektrolit lemah. Kenapa? Kita akan berkaitan dengan Ka dan derajat disosiasi atau derajat ionisasinya. Kemudian non elektrolit jika dilarutkan dalam air tidak menghantarkan listrik. Kenapa? Sebenarnya dia tidak akan terurai di dalam listrik menjadi ion-ion. Ya, contohnya glukosa, kemudian urea. Oke ya. Oke, disosiasi minggu depan aja. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Bapak. Silakan, Mbak Nadia. Kan apa namanya? Saya tuh pernah belajar SMA kan elektrolit kuat. Di situ tuh apa namanya? Berkaitan sekali dengan hidrolisis garam. Apakah itu benar, Pak? Oke, akan berkaitan juga dengan hidrolisis garam. Tetapi kita akan nyampe ke materinya ke sana. Kita akan bahas nih, mulai pelan-pelan, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Nadia. Tunggu sejenak ya, mudah-mudahan Mbak Nadia tetap on ketika belajar hidrolisis. Tetap on itu tetap fokus, sorry by the way. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Ya. Itu nanti akan kaitannya dengan hidrolisis. Tetapi sebenarnya hidrolisis itu kan kalau kita lihat, oke tipis-tipis lah ini kayaknya daripada Mbak Nadia, Bu. Nggak bisa tidurinnya. Oke ya. Hidrolisis itu kan gini. CH3, COONA. Ya, ini kan garam.
yang tersusun dari asam lemah, betul ya, dan basa kuat. Oke. Ini kemudian istilahnya aja hidrolisis, terurai dalam air. Ketika terurai dalam air, maka CH3COO-Na terurai dalam air. Nah, misalnya saya tuliskan H2O-nya di sini, maka dia akan menjadi CH3COOH plus Na plus OH-. Nah, OH- inilah salah satunya penyebab mengapa ini sifatnya basa. Ya, sifatnya basa. Ini kalau kita lihat ini seperti ini, terurai kan sifatnya basa, toh? Paham, Mbak Nadia? Oke? Paham, Pak. Oke, seperti itu. Tetapi kalau penyangga kan ada CH3COOH dan ada CH3COONA. Nah, ini salah satu pertanyaan yang saya berikan kepada kakak kelas adalah seperti ini nih. Nah, ini penyangga ya. Ini pertanyaan ini nggak akan saya jawab sekarang tentunya. Saya yakin teman-teman udah mulai pusing. Pertanyaan simpel seperti ini. CH3COH, ini NaOH. Ini 0,10, 0,10, ini 0,10. Ini 0,05, 0,15. Ini 10, sorry. 0,15 ya. Ini A, B, C. Yang A itu penyangga hidrolisis atau asam basa lainnya atau apa? Yang B seperti apa? Yang C seperti apa? Nih, sifatnya apa? Mungkin sekaligus di sini larutannya itu apakah ini penyangga atau hidrolisis atau asam basa biasa ataupun yang lainnya. Ini juga sama. Ya, pertanyaan. Kemudian sifatnya asam atau basa. Asam atau basa. Ya, itu pertanyaan yang tadi pagi saya berikan kepada kakak kelas kalian. Kita akan bahas besok. Oke? Besok kapan? Hari ini selesai di larutan elektrolit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup, G. Mohon izin. Bentar, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf izin masuk, Bapak. Ya. Untuk jadwalnya itu normal kembali, untuk minggu depan normal kembali, untuk hari Rabu dan Kamis. Ya, insya Allah Rabu dan Kamis. Kalau ternyata ada rapat mendadak, ya tambahannya Jumat. Kenapa Mbak Nadia, ada kendala kah? Soalnya di kimia anorganik juga hari Jumat siang, Pak. Jam berapa? Habis Jumatan, Pak. Loh, hari ini kok nggak ada? Kan kemarin tuh gini, anorganik itu juga bukan hari Jumat kan jadwalnya. Terus bapaknya itu minta digabung. Terus sementara kan praktikum belum mulai itu, Pak. Jadinya diisi dulu sama anorganik gitu, Pak. Rutin nggak by the way yang itu anorganik? Kayaknya rutin, Pak. Rutin ya. Lah terus hari yang nggak kepakai itu hari apa itu? Mungkin bisa Pak, didiskusikan dulu. Nanti konfirmasinya saya infokan lagi, Pak. Ya, kalau bisa tetap kimia analitik pertahankan, Mbak. Saya khawatir soalnya, khawatir bolong-bolong kalau ada rapat mendadak. Sebenarnya saya inginnya tetap kalau bisa seminggu 3 kali. Karena gini, by the way ya, ini saya tampilkan RPS-nya. Kok saya itu bahas satu bagian saja itu kok belum tuntas gitu loh. Mana nih RPS saya ini? Nah ini. Bahas satu bagian ini saja belum selesai nih. Yang kemarin sebenarnya juga belum selesai, tapi ya wis harus pindah ke pertemuan berikutnya. Kalau saya jelaskan langsung, akan selesai. Tetapi saya khawatir teman-teman jadi nggak paham. Ya, jadi kalau saya kebut sebenarnya selesai aja sih.
tapi teman-teman jadi bingung, akhirnya linglung. Ya, jadi saya pelan-pelan. Kayak tadi hari ini kita pakai logam dulu, analoginya ada elektron yang bergerak, kita agak geser ke ionik, dan kovalen juga sama, ada dipol momen dipolnya, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kalau terlarut dalam air, sehingga ada yang terlarut sempurna, ada yang terlarut sebagian. Terurai sempurna, ada yang terurai sebagian. Nih, saya agak-agak tekankan ya di sini. Nah, kalau di sini nih, kalau kovalen yang ionik kalau terlarut dalam air akan terlarut sempurna. Garam akan terlarut sempurna menjadi ion-ionnya sehingga itu menjadi penghantar listrik yang baik. Tetapi kalau kovalen ada yang polar dan non polar. Kalau polar akan terurai sebagian, nggak sempurna memang. Nah, itulah juga bisa mengantarkan listrik. Tetapi kalau non polar total nggak akan terurai. Misalnya CH3CO, C6H12O6, glukosa, urea dan lain sebagainya kalau masuk ke dalam air akan tetap seperti itu bentuknya, tidak terurai sehingga tidak mengantarkan listrik. Ngerti ya? Kalau polar, kovalen polar, misalnya CH3COH, sebagian akan menjadi CH3CO- dan H+, sehingga bisa menghantarkan listrik. Nah, baru dari sini saja saya harus pelan-pelan biar teman-teman nggak miss. By the way itu sih, mudah-mudahan tetap bisa hari Jumatnya tetap ada ya. Atau Jumat sebelum Jumatan? Insya Allah bisa Pak. Kalau sebelum Oke, nanti kita diskusikan lah sambil cecetan ya. Mohon bantuannya untuk dikoordinasikan. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Oke. Bapak izin masuk. Silakan. Jika minta jadwal kosongnya Pak sama hari aja bagaimana Pak? Biar kami yang mencocokkan sama jadwal yang kosong punya Pak Endar sama jadwal kami. Baik, saya coba ya. Sebentar, Pak. Maaf, sebentar. Ini Mbak. Senin ya, Senin ada, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya 7 hari dalam 1 minggu. Itu Mbak. Saya juga bingung ini. Terlebih kalau ada rapat-rapat mendadak itulah yang kadang saya harus menyesuaikan. Ya, tetapi mudah-mudahan kalau nggak ada kendala sih Rabu, Kamis tetap bisa jalan. Kalau Jumat bisa terisi lebih baik. Gitu. Untuk menutup yang kurang-kurang. Itu Mbak Khofifah. Pak, terima kasih. Sama-sama, saya screenshot ya, saya share di grup. Saya share di grup kimia analitik. Oke, kimia analitik. Saya akan memberikan penutup, yaitu kesimpulan hari ini. Hari ini kita belajar ikatan, belajar elektrolit. Ikatan setidaknya, ya saya sampaikan setidaknya itu berarti bukan itu maksimal, tetapi setidaknya ada 3. Ikatan logam, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Ya. Ikatan logam itu dapat menghantarkan listrik. Ikatan ionik jika terlarut dalam air atau lelehannya itu merupakan penghantar listrik yang baik. Ikatan kovalen tergantung. Kalau kovalennya polar, maka di dalam air dia akan terurai sebagian sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Tetapi kalau ikatan kovalennya non-polar, maka jika dia dilarutkan dalam air, dia tidak akan terurai. Kalau teman-teman bilang, lah kalau saya melarutkan gula terurai, iya, secara makro kelihatan terurai, tetapi secara molekuler C6H12O6 dimasukkan ke dalam
air, maka dia akan tetap C6H12O6, tidak akan terurai. Berbeda dengan garam. Ketika garam, NaCl dimasukkan dalam air menjadi Na+ dan Cl-. Oleh karena itu menghantarkan listrik. Nah, elektrolit non-elektrolit itu merujuknya sebenarnya bisa dikembalikan pada jenis ikatannya. Kalau elektrolit kuat itu terurai sempurna di dalam air. Karena kalau elektrolit kita sepakati aja kalau saya bilang elektrolit, maka jika dimasukkan dalam air akan terurai sempurna. Contohnya ionik. Ya. Kalau atau asam basa, ya. Kalau non elektrolit dimasukkan ke dalam air maka tidak terurai sama sekali. Contohnya apa? Ya yang dari kovalen nonpolar itu. Ya. Kalau elektrolitnya lemah, maka dia dari kovalen polar karena terurainya sebagian. Oke, itu saja sih kesimpulan hari ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan nyantol di ingatan teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan Rabu kita bisa ketemu secara luring. Amin. Sehat selalu, jaga kesehatan. By the way, sekedar informasi, saya ada tim, saya bagian dari tim itu, 8 orang, 4 dari kami positif. Dan 4 negatif. Salah satu yang negatif yang selamat, yang lainnya mudah-mudahan tetap selamat dan sehat walafiat. Yang salah satunya negatif saya. Oke, saya baru cek hari Minggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.